kesaksian. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Malam yang gelap menjadi bumi, anjing menggonggong bayi berdiri. Orang dipaksa saling memojokkan, bukan mata hatinya, hati yang menangis. Tidak bercahaya. Manusia sembunyi di balik wajahnya. Kata-kata suci berubah makna. Hukum rimba telah menjadi rela. Siapa kalah berkumpul hidupnya. Mayat-mayat hidup suara-suara dimakan sempurna. Ketika para sukong berkomplot dengan para tirang, ketika hak asasi di negara berkembang ditekan demi kejayaan negara maju, bagaimanakah wajah kemanusiaan? Di jalan, orang dibius keajaiban iklan, impian mengganti perencanaan, penataran mengganti penjajaran. Kota metropolitan di dunia ketiga adalah nadi dari jantung negara maju. Nadi yang akan mengidap kanker, yang akan membunuh daya hidup desa-desa, dan pada akhirnya tanpa bisa dikuasai menjadi jahat, hina, dan berbahaya. Tanpa hak asasi tidak akan ada kepastian kehidupan. Orang hanya bisa digerakkan, tapi kehilangan daya geraknya sendiri. Ia seperti babi ternak yang asing terhadap hidupnya sendiri. Rakyat menjadi bodoh tanpa opini. Di sekolah, murid diajar menghafal, berdengung seperti lebah, lalu akhirnya menjadi sarjana menganggur. Di rumah ibadah, orang merosot menghafal
dan di kampung menjadi pembenci yang tangkas membunuh dan membakar. Para pejabat sakit tekanan darah, sibuk menghafal, dan akhirnya menjadi radio. Kenapa pembangunan tidak membuahkan kemajuan? Kenapa kekayaan satu negara menghasilkan kemiskinan negara tetangganya? Peradaban penumpukan tidak bisa dipertahankan. Lihatlah kemacetan, polusi, dan erosi. Apa gunanya tumpukan kekuasaan bila hidupmu penuh curiga dan takut diburu dendam? Apa gunanya tumpukan kekayaan bila bau busuk kemiskinan menerobos masuk jendela kamar tidur? Isolasi hanya membuahkan kesendirian tanpa keheningan. Luka orang lain ada lukamu juga. Sedangkan peradaban peredaran tak bisa dibina tanpa berlakunya hak asasi. Apa artinya kekayaan alam tanpa keunggulan sumber daya manusia? Bagaimana bisa digalang daya manusia tanpa dibangkitkan kesadarannya akan kedaulatan pribadi terhadap alam dan terhadap sesama? Wajah yang capek membayang di air selokan dan juga di cangkir kopi para cukong. Bau kumuh dari mimpi yang kumal menyebar di lorong-lorong pelacuran dan juga di bursa saham. Apa gunanya kamu jaya di dalam kehidupan bila pada akhirnya kamu takut mati karena batin telah lama kamu hina. Kalau memang sepakat mau jadi workshop, coba gimana Wan? Gawe lagu meneh. Ya, lagu. Selama workshop itu, ini kita bikin beberapa lagu-lagu lain. Kamu, Iwan, Yogi, Jody, saya selalu banyak berbicara tentang perbaikan kesejahteraan, perbaikan keadilan. Artinya meningkatkan kesejahteraan hidup yang sekuler ini. Ya kan? Tetapi perjuangan yang sekuler ini itu kan berdasarkan kehendak manusia. Kita ini perlu kontrol agar aspirasi kita sesuai dengan kehendak Allah. Aku sih nggak apa-apa asal jangan dijebak ke dakwah aja, Man. Maksudnya bukan dakwah begituan. Ini malah semacam koreksi kepada diri kita sendiri. Pembersihan, penjernihan, tanpa merusak yang sudah baik. Padanya ini ekspresi, ya kan? Iya. Kan? Ekspresi dari rasa takwa kita. Ini bukan sekedar kopi, bukan sekedar repetisi dari tradisi. Ini harus menjadi ekspresi yang unik kita. Musik adalah refleksi dari alam pikiran saya yang menerawang jauh. Kehidupan, satu kenyataan yang selalu membatasi diri saya. Dan takwa
seperti kekuatan gaib yang selalu menyadarkan aku dari mimpi-mimpi buruk dan kotor. Musik adalah misteri kehidupan. Tetapi dari musik, aku mendapatkan cakrawala yang lebar, nuansa-nuansa kehidupan. Kehidupan adalah perjuangan. Selama aku masih bernapas, berarti perjuangan selalu ada. Musik adalah jalan hidupku. Kehidupan adalah rumah yang aku harus jaga kesehatannya. Takwa, sasaranku yang terakhir. Kehidupan bagi saya takwa. Puisi bagi saya takwa. Takwa bagi saya memuliakan kehendak Allah dan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan manusia. Musik, kehidupan, takwa. Aku buat Allah. 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 Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka, luka. Orang menanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna, sirna, hidup redup alam semesta, luka. Banyak orang hilang nafkah. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Mereka dihinakan
tidak. Istriku diperkosa Pak Lurah. Ingat, kalian ingat 2 minggu yang lalu keponakanku kakinya patah, ditabrak motor anak Pak Lurah. Pak Lurah tidak mau mengurus, Pak Lurah kan harus saja. Bagaimana ini? Ya, kalian ingat TV Pertama yang hilang itu, motor, tape recorder punya Pak Daim itu. Siapa yang Tenang. Kalian sampai sekarang sudah menerima uang dari penggusuran tanah itu, Bos. Tenang. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Nah, teman-teman, marilah kita tegakkan keadilan. Hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan kesalahan. Jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta.
kita bicara dengan hati telanjang. Lepaslah belenggu, sesungguhnya lepaslah. Sesuatu yang hilang sudah kita temukan, walau mimpi ternyata kata hati nyatanya. Bagaimanapun harus kembali, walau berat rasakan mengerti. Limpahlah rindumu, jadikan telaga agar tak usai mimpi panjang ini. Selamat sore, dengan video. Ngapain gitu? Biasa om, kiriman. Kirim-kiriman anak singkong. Yang berkiriman. Kompak kali. Dan gitu om. Ini bukan kudu asli om. Terus apa? Oh iya, ini kenali teman-teman. Ini om kita, Iwan Fales. Enak aja bento. Tabok loh. Oke bang. Apa? Ini kenali, namanya Freddy. Hai. Halo. 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 Ini namanya Frankie. Halo. Yes. Dan ini Terus? Teddy. Teddy. Hai. Hai. Hai juga. Dan ini Jensen. Hai. Nah, lu siapa? Cula. Pikir Johnny. Oke tapi ya. Namaku Bento. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Kecepatan atas, atas jalannya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke saya jalan. Bisnisku menjagal, jaga apa saja yang penting aku senang. Aku menang persetan orang susah. Karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Obat soal orang, obat keadilan, sarapan pagiku. Hati kipu-kipu, kopi dan obat dihuja-huja. Mari telah teri, mari telah coro, itulah penghargaan. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Batasan sana, batasan lah, Namaku Bento, rumah real estate. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Kokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang. Aku menang, persetan orang susah. Karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Namaku Bento, rumah
tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak tak mau bicara yang tentang aku sendiri tidak tahu. Aku tak mau mengerti kenapa orang saling mencaci. Aku mau sederhana, mau baik-baik saja. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau kehilangan akal sehat di pikiranku. Aku tak mau menyaksikan ada orang yang dihinakan. Aku hanya tahu bahwa orang hidup agar jangan mengingkari hati nurani. Iya, 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 iya. Kamu harus menjadi gunung yang merenung, menjadi elang melayang, menjadi air yang mengalir. Kenapa? Jangan serius lagi. Hidup hanya ada dua pilihan. Serius atau tidak. Aku pilih jalan hidup yang serius. Kamu bagaimana? Iya. Tapi aku capek, Bu. Matahari berputar-putar. Tidak capek. Lautan bergerak. Tidak capek. Alam-alam
dan merenung tidak pernah capek. Api panas merenung tidak pernah capek. Bumi yang dingin merenung tidak pernah capek. Lalu kenapa kita harus capek? Iya. Tapi aku manusia, Bu. Nah, itulah nasibmu. Udahlah. Aku pengen biasa-biasa aja. Aku juga mau wajar-wajar saja. Mau bicara apa adanya. Aku mau jujur-jujur saja. Aku tidak mau mengingkari hati Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Apakah ini bukan? Kenapa kau dalam kesendirian di antara pepohonan di sekeliling? Kau tetap tumbuh sebagaimana dirimu. Ini yang membuat aku cemburu. Karena kau tetap bertahan dalam kepribadianmu. Di kesendirianmu dalam hutan, kau tetap bunga mawar. Di tanganku, tetap saja bunga mawar. Dan bunga mawar jelas bukan kembang sepatu. Dan begitulah aku mau. Aku yang sawung. Aku yang jabu. Ya, ini aku sawung jabu. Dan sawung jabu jelas bukan sawung galing. Seperti juga kau bunga mawar. Yang pasti tidak mungkin menjadi kembang sepatu. Kang Tata! Kang Tata! Kang Tata!
Sebab baru dalam abad 20 ini saja bangsa kita secara teoritis mengenal hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Sebelum itu, di zaman raja-raja, di zaman feodal, kekuasaan tertinggi bukan hukum, tetapi sabda dan titah raja. Oleh karena itu, mempertahankan hukum saya anggap sebagai kewajiban yang mulia. Sayang sekali para politisi selalu membawa bangsa kita kembali ke alam feodal, ke alam raja-raja. Hukum dimanipulasikan sehingga sekedar menjadi bantal tata kekuasaan. Hei, apa kau bilang hukum itu sebuah sandiwara? Sandiwara atau bukan, hanya yang mulia sendiri yang tahu. Apakah yang mulia sedang memainkan sebuah skenario? Tanyakanlah kepada hati nurani yang mulia sendiri. Saya justru membela agar hukum berlaku di pengadilan. Baik, tetapi kreativitas tidak bisa dibungkam. Pokoknya kamu adalah
Bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Doa berjamaah.
Tuhan, Tuhan ya Tuhan cinta. Cinta ya cinta, namamu diagungkan. Di saat hidup, waktu sengsara, di pintu mati. Cinta ya cinta, 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 cinta ya cinta Tuhan. Tuhan ya Tuhan, namamu disebutkan. Di saat hidup, waktu sengsara, di pintu mati. Tuhan ya Tuhan, 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 Tuhan ya Tuhan cinta. Cinta ya cinta, namamu diagungkan. Di saat hidup, waktu sengsara, di pintu mati. Cinta ya cinta, 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 cinta ya cinta Tuhan. Perjalanan keberuntungan. Sajak ini lahir dari lumpur kehidupan. Peluh dan air mataku menjelma menjadi usaha pena.
harga hidup manusia terletak pada dayanya. Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka, luka hidupnya, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna, sirna, hidup redup alam semesta, luka. Banyak orang hilang nafkahnya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku bernyanyi menjadi saksi.